Yoi, balik lagi di Sekenanya Project, tempatnya ngobrol asik. Oke, untuk malam Jumat ini, Sekenanya Horor akan membawakan cerita dari teman kita yang udah ngirimin ceritanya lewat DM Instagram ya. Nama akunnya yaitu Sandi Widiansyah ya. Halo Bang Sandi, ini di bawah sini biar lebih jelasnya teman-teman. Kayak gimana sih ceritanya ya? Nanti bakalan dibawain sama Coki ya. Tapi sebelum dimulai ceritanya, diingetin lagi buat teman-teman nggak bosan-bosan terus support channel Sekenanya Project dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya ya. Biar apa? Biar kita juga makin semangat bikin video-video selanjutnya. Oke, tanpa lama-lama lagi, Sekenanya Horor malam ini kita mulai. Oke, jadi ini gue bacain dulu ya cerita dari Bang Sandi Widiansyah yang udah ngirimin ceritanya ke IG Sekenanya Project. Mudah-mudahan jelas ya, maksudnya kita benar-benar baca cerita yang tanpa ada potongan, emang full dari dia begini. Jadi awalnya itu ketika melihat sosok perempuan yang gantung diri di hutan. Sejak kejadian itu, kalau ada sosok horor yang datang ke saya walau lewat mimpi, selalu yang datang sosok wanita berbaju putih. Oke. Ketika kejadian itu sebenarnya kita ada berlima, tapi di tengah jalan saya memilih untuk pulang sendirian ke belakang dan memilih jalur yang tidak melewati hutan itu. Oke. Terus 4 teman saya terus maju menuju lokasi tujuan awal kami. Di tengah jalan sendiri, aku melihat perempuan gantung diri di atas pohon. Posisinya kurang lebih di sebelah kiriku dengan jarak 30 meter dari aku berdiri. Tanpa pikir panjang, saya berlari hampir 500 meter tanpa keringat sedikit pun. Posisi saat itu sedang siang hari. Tapi di dalam hutan itu, mataharinya tertutup sama pohon-pohon yang besar dan sedikit terlihat gelap. Seperti sudah menjelang malam, padahal aslinya masih siang sekitar jam 1-an. Sejak kejadian itu, kalau ada hal aneh yang aku alami, tidak jauh dari sosok perempuan berbaju putih, mulai dari mengetok pintu sampai memanggil nama dari jendela ketika malam hari dan lainnya. Sampai suatu saat saya pernah diketok pintu jam 3 malam. Kosan saya pernah diketok pintu jam 3 malam. Diketoknya juga ketukan yang nggak biasa. Tapi saya nggak takut sama sekali. Saya biarin aja karena nggak ada suara. Kemudian saya intip dari jendela pun nggak ada orang sama sekali. Nggak lama saya nanya ke orang tua, katanya biasanya yang begitu ada jenis kuntilanak yang lagi naksir. Itu sih katanya, nggak tahu bener apa gimana. Oke. Itu cerita dari Bang Sandi Widiansyah. Bang Sandi Widiansyah. Oke. Kayaknya kalau yang kayak gini
Lu pernah dengar cerita kayak gini nggak, Bi? Sebelumnya? Sebelumnya sih pernah, gue pernah dengar juga cerita kayak orang yang disukain sama makhluk halus. Itu banyak. Gue pernah dengar kayak gini juga, cuman kebanyakan perempuan, maksudnya. Oh, perempuan yang ditaksir tuh sama makhluk halus yang halus, laki-laki. biasanya kan kayak gitu. Oke. Tapi kalau ini dia Laki-laki. Bang Sandi laki-laki, terus yang sukain istilahnya, yang menyukainya dia itu perempuan, sosok perempuan. Ya, kalau menurut gua apa ya? Bisa jadi Bang Sandi memang disukain gitu ya sama perempuan ini, sama si perempuan yang waktu Bang Sandi jalan sendiri tuh yang sama temen-temennya kan tadi bilang gitu kan. Dia misah tuh. Dia misah dari mau ke tujuan, misalnya dia mau ke tujuan kan. Ceritanya gitu kan. Dia mau ke suatu tempat lah. Dia mau ke ibarat suatu kata. tempat, terus dia jalan bareng-bareng sama temennya. Terus Bang Sandi mencar lewat jalur yang mungkin ya mungkin yang lain lah gitu ya, atau lebih cepat kayak gitu ya. Jadi pas ketika Bang Sandi ngelihat di situ, perempuannya nggak jauh kan, istilahnya berapa tadi, 30 meter 30 dia bilang meter kurang dari lebih. tempat dia berdiri ya kan, 30 meter dari tempat dia berdiri. Ya bisa jadi antara ada pesannya juga gitu loh, maksud gua pesan dari si perempuan ini gitu loh. Antara dia mau menyampaikan pesan sama lewat Bang Sandi gitu loh. Nih apa dia mau kasih tahu Bang Sandi, kalau misalnya nih gue sebagai perempuannya gitu ya, Bang Sandi tolong kabarin ke orang tua saya atau ke keluarga saya gitu loh. Oh, biasanya ada yang kayak gitu. Biasanya kayak gitu ya kan, cuman kan kita nggak tahu apa sih namanya jelasnya gitu loh. Tapi nggak serta merta, karena kan ada juga gitu loh, maksudnya yang emang naksir gitu kan ada juga kan. Oh iya ada. Soalnya ada juga kenalan gue yang kayak gitu. Jadi ada yang naksir ke dia, ini perempuan kan. Oke. Ada yang naksir ke dia, cuman kebetulan waktu itu ada orang ibarat kata temen bokapnya lah main ke rumah. Nggak sengaja, emang lagi main ke rumah, dan dia tahu kalau ternyata ada itu yang suka gangguin anaknya. Suka gangguin anaknya. Dia bilang ya berwujud makhluk halus. Oh, okay. Jadi maksudnya dia bilang ini makhluk halus demen sama anak lu gitu. Tapi pas di situ emang dia apa sih istilahnya ya, orang yang bisa ngehalau gituan loh. Iya, bisa lah pokoknya. Jadi pas itu dibersihin lah sama dia, ibarat kata kan namanya dibersihin kan kalau kayak gitu kan, dibersihin sama dia. Setelah kejadian itu, setelah dibersihin, udah si kenalan gue nih yang perempuan udah nggak pernah ngerasa diganggu lagi. Soalnya sebelum itu dia bilang dia sering depan, kadang sering ada yang ngeliatin, sering ada yang mantau gitu. Jadi maksudnya kadang emang kayaknya ya ada juga yang bukan yang mau ngasih tahu sesuatu, tapi karena emang ia iseng. Karena emang suka, semata-mata iseng gitu loh maksudnya. Kayak gue suka nih sama nih anak nih, gue intilin terus gitu ya. Bisa jadi. Cuman kan ini loh, kadang ya indikasinya itu kan kita nggak tahu ya. Kenapa nih makhluk suka? Nah itu tujuannya dia kenapa bisa suka sama gue gitu loh istilahnya kan. Itu kan maksudnya jadi pertanyaan kan itu. Selain dari yang tadi satu karena ada pesan, kan salah satunya juga karena cuman iseng. Bisa jadi. Tapi kan dari ceritanya Bang Sandi ini, dia digangguin sampai saat ini dan sama sosok yang sama itu juga waktu dia lihat di kejadian waktu itu gitu loh. Kebetulan dia bilang ceritanya dia bilang di ceritanya waktu itu di kejadiannya di Sibolga kalau nggak salah ya. Di Sibolga. Daerah Sibolga. Di hutan. Itu ya? Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara ya. Daerah di Sumatera Utara. Kampungnya Bang Sandi. Kampungnya dia. Bang Sandi sekarang dia ngekos. Ya kan? Ngekos di daerah Jakarta. Nah, sampai di Jakarta pun dia masih ngerasa digangguin. Diketok pintu. Kadang dipanggil. Gitu loh.
Dia juga sempat Oh, lewat mimpi juga dia bilang kadang. oh iya ya, lewat mimpi ya. Dia juga sempat kayak nelfon orang tuanya apa Sama orang tua. nanya sama orang tuanya Nah, gitu ya ya? dia taunya jadi dari orang tua, katanya kalau yang kayak gitu ada yang naksir, Oh gitu. ada makhluk yang naksir. Cuman kan indikasinya kita nggak tahu karena apa. Kalau yang dari gue denger kadang pernah gue denger karena manusia itu katanya ada yang, kalau lu pernah denger ya Be ya, maksud gue katanya aromanya beda-beda. Aromanya beda-beda. Aroma tubuh atau Aroma apa ya ibarat kata ya, pokoknya yang bisa ngehirup aroma tuh ya makhluk halus itu. Oh, Jadi ada aroma yang disenengin sama makhluk halus, ada yang enggak. oh gitu. Yang gue pernah denger cerita katanya ada salah satu indikasinya itu. Oh gitu ya. Kemungkinan Bang Sandi salah satu orang yang aromanya disukain sama Bisa jadi. sosok ini nih. Bisa jadi. Tapi kalau yang kita lihat dari kiriman Bang Sandi kan ya, dia ngalamin kejadian ini dari awal pas dia ngeliat ada yang gantung diri gitu loh. Oke. Maksudnya rentetan dia diganggu ini dinaksirin lah ibarat kata ya. Jadi semenjak dia pas ngeliat ada cewek yang gantung diri. Oh iya. Berarti kan penyebabnya kita masih belum tahu. belum tahu gitu. Iya, kenapa Maksudnya, nih cewek gantung diri gitu ya. maksudnya siapa tahu kalau ada teman-teman yang tahu gitu penyebabnya apa. Mhm. Maksudnya bisa nggak sih emang karena gara-gara kita Ngelihat nggak sengaja ngelihat terus dia suka. dia suka gitu loh. Maksudnya teman-teman kalau ada yang tahu bisa sharing di komentar atau bisa DM ke IG kita. Ya kalau menurut dari ceritanya Bang Sandi nih yang beliau ceritain di DM Instagramnya itu kan beliau diikutin sama sosok yang Perempuan lah. perempuan yang beliau lihat ketika dia gantung diri ya kan. Si perempuan nih gantung diri, Bang Sandi ngeliat gitu kan. Nah, mungkin bisa jadi sampai sekarang dia diikutin gitu. Antara suka, terus juga bener tadi apa yang lu bilang Aroma. kayak aroma. Ada yang disukain gitu kan aromanya. Nah, mungkin juga bisa jadi ke arah kodam. Ih, bisa jadi juga Bisa sih. jadi. Bisa jadi. Bisa jadi ke arah kodam. Buat teman-teman yang belum nonton versi kodam dari Sekenanya Project, nanti kita taruh linknya di deskripsi. Oke, itu dia tadi cerita dari Bang Sandi Widiansyah. Terima kasih buat Bang Sandi udah ngirimin pengalaman horornya ke akun Instagram Sekenanya Project. Dan juga buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada cerita atau pengalaman horor, entah itu di gunung atau di kampung atau di rumah, dimanapun lah ya, pengalaman horor yang teman-teman rasain gitu ya, bisa diceritain ke kita lewat DM Instagram Sekenanya Project atau mau lewat email juga bisa. Nanti emailnya kita taruh di deskripsi ya. Mungkin itu dulu Sekenanya horor malam ini ya, Bang Joki. Jangan lupa diingetin lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita juga makin semangat bikin video-video selanjutnya. Oke, saya Abe dan Coki. Dan juga kru Sekenanya Project yang bertugas pamit undur diri. Ditunggu video-video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.